Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar ya walaupun di rumah aja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kalian masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kalian melanjutkan videonya, pastikan kalian menonton videonya itu sampai habis ya. Karena di akhir video ada tugas untuk kalian. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis. Materi pembelajaran kita yang pertama yaitu menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, apa sih ragam hias? Nih, ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni karya seperti tenunan, tulisan pada kain, batik, songket, ukiran, dan lain-lain. Kerajinan tekstil di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kerajinan tekstil modern dan kerajinan tekstil tradisional. Kerajinan tekstil modern merupakan karya tekstil yang dibuat dengan menggunakan alat bantu modern. Salah satu contoh kerajinan tekstil modern adalah pakaian yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti topi, baju, aneka aksesoris. Selain itu, ada juga digunakan sebagai pelengkap interior, seperti kain spray, sarung bantal, kaset, lap, dan lain-lain. Terus yang kedua, ada kerajinan tekstil tradisional. Merupakan kerajinan tekstil yang dibuat dengan menggunakan peralatan sederhana dan menggunakan bahan yang berasal dari alam. Contoh kerajinan tekstil sederhana adalah kain tenun, kain sarung, batik tulis, dan aneka produk khas dari daerah Indonesia. Nah, lanjut, tekstil itu apa sih, Bu? Nih, di sini ada. Tekstil adalah material yang dibuat dari benang yang bisa terbuat dari serat. Ada yang serat alami dan serat buatan. Inilah yang kita sebut dengan kain. Yaitu ada kain katun, bisa kalian lihat di sini. Terus ada kain sutra, ada kain wool, dan kain polyester. Kain katun, sutra, dan wool adalah contoh kain yang berasal dari bahan alami. Polyester, nilon, dan dakron adalah contoh kain yang berasal dari bahan sintetis atau buatan. Lanjut, jenis dan sifat bahan tekstil. Pada dasarnya, serat tekstil berasal dari 3 unsur utama, yaitu serat yang berasal dari alam, yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan, serat buatan, yaitu dari bahan sintetis atau kimia, dan yang ketiga ada serat galian dari asbes dan logam. Oke, kita yang pertama dulu ada serat alam. Serat alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan antara lain kapas, lenan, rayon, nenas, dan pisang. Serat alam yang berasal dari hewan yaitu dari bulu biri-biri. Apa itu bulu biri-biri? Bulu biri-biri itu bulu domba. Adapun bahan yang berasal dari serat tersebut adalah bahan wool. Sedangkan serat dari ulat sutra menghasilkan bahan tekstil sutra. Nah, yang kedua ada serat buatan atau termoplastik, merupakan bahan tekstil yang berasal dari serat buatan. Ini adalah berupa dakron, polyester, dan nilon. Yang ketiga ada serat galian. Serat galian adalah bahan yang berasal dari dalam tanah. Contohnya asbes dan logam. Benang logam, bahan asbes banyak digunakan untuk sumbu kompor minyak tanah, untuk mengisi aneka bunga yang berasal dari bermacam-macam bahan tekstil seperti stocking, nilon, tula, dan bahan rajutan. Serat logam lebih banyak digunakan untuk membuat bermacam-macam jenis benang seperti benang emas, benang perak, tembaga, aluminium. Selain itu, ada pula benang logam yang dilapisi dengan plastik. Nah, di sekitar kita banyak ditemukan berbagai jenis benang dan tali. Kekuatan benang dan tali berbeda-beda berdasarkan bahan yang digunakan. Ada yang menggunakan bahan dari benang wool, benang katun, benang nilon, plastik, dan sebagainya. Untuk mengetahui lebih jauh kekuatan berbagai jenis benang dan tali tersebut, mari kita pelajari struktur pembuat tali tersebut. Nah, nih
Jenis bahan yang mempengaruhi kekuatan. Benang dan tali memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Perbedaan kekuatan benang dan tali dipengaruhi oleh jenis bahan penyusunnya. Nah, selanjutnya nih, jenis bahan dan kegunaannya. Berbagai jenis serat digunakan sebagai bahan penyusun benang. Benang dijadikan sebagai bahan tekstil. Adapun jenis bahan tekstil adalah katun, wool, sutra, dan nilon. Oke, yang pertama kita akan pelajari yaitu katun. Serat katun adalah serat alami dihasilkan dari hewan dan tumbuhan. Serat dari tumbuhan contohnya serat kapas. Serat dipintal untuk dijadikan benang. Benang ditenun menjadi sebuah kain atau bahan pakaian. Selanjutnya bahan dijahit menjadi pakaian, sapu tangan, dan sebagainya. Yang kedua, contoh dari serat dari hewan adalah wool. Serat wool dihasilkan dari bulu domba atau biri-biri. Bulu domba dicukur, bulu domba dipintal dan dipilin menjadi benang. Selanjutnya, benang ditenun menjadi kain. Dari kain wool dihasilkan berbagai benda seperti pakaian, karpet, dan selimut. Selanjutnya, sutra. Serat alami lain dari hewan adalah sutra. Benang sutra berasal dari air liur ulat sutra. Air liur berbentuk kepompong ulat sutra dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain sutra yang amat lembut. Yang keempat, ada nilon. Senar gitar dan tali kail atau tali pancing adalah contoh benang tali nilon. Tali nilon termasuk serat tiruan sintetis atau buatan. Serat ini dibuat dari bahan kimia yang terdapat dalam minyak bumi. Banyak orang memilih bahan berserat alami. Pakaian berbahan serat katun dan sutra mudah menyerap keringat. Jika dipakai terasa nyaman dan dingin. Serat tiruan seperti nilon lebih banyak digunakan untuk tali karena sifatnya yang kuat dan tidak mudah kusut. Oke, lanjut. Penggunaan bahan. Kita menjahit menggunakan benang dan mengikat benda menggunakan tali. Benang dan tali memiliki banyak kegunaan. Berbagai jenis benang dan tali dapat kita jumpai di sekitar kita. Fungsi benang dan tali tergantung dari bahan pembentuk benang tersebut. Setiap jenis benang dan tali mempunyai kegunaan tertentu tergantung kegunaannya bagaimana. Kita sering mendengar ada benang jahit, benang wool, tali rapia, tali nilon, tambang, dan sebagainya. Berikut kita pelajari berbagai kegunaan benang dan tali. Yang pertama ada benang jahit. Benang jahit umumnya terbuat dari kapas. Kekuatan benang jahit dari kapas hanya cukup untuk menjahit kain yang tipis, bukan untuk menjahit bahan yang tebal. Terus yang kedua ada benang wool. Bentuk benang wool lebih tebal dan lebih besar daripada benang jahit. Benang wool terasa lebih berbulu. Benang wool tidak dapat digunakan untuk menjahit. Menjahit dengan benang wool terlihat tidak rapi dan tidak rapat. Benang wool kurang kuat. Itulah sebabnya benang wool hanya untuk dirajut menjadi baju hangat atau sweater, selimut, karpet, dan lain sebagainya. Terus penggunaan bahan yang ketiga ada benang nilon. Nilon semula dirancang untuk menggantikan benang sutra. Nilon ternyata memiliki serat yang lebih kuat dibanding kapas dan wool. Nilon dapat dicampur dengan serat alami lain untuk menghasilkan bahan tekstil. Ada beberapa jenis nilon juga tahan panas dan tahan terhadap bahan kimia. Dawai gitar menggunakan tali nilon. Tali nilon juga digunakan untuk keperluan lain seperti untuk memancing ikan. Terus yang keempat ada tali rapia. Pasti kalian di rumah kalian atau di warung kalian udah pernah melihat ini ya, tali rapia ya. Tali rapia digunakan untuk mengikat berbagai benda, misalnya kardus atau semacam yang lainnya. Pasti kalian sudah sering melihat kayak tali rapia, benang jahit, benang wool, atau benang nilon ya. Materi selanjutnya yaitu ada jenis dan bahan pewarna. Dalam kerajinan kriat tekstil ada beberapa keteknikan yang menggunakan bahan pewarna, antara lain teknik batik, cetak saring, tenun, tapestri, renda, dan rajut. Zat warna tekstil dapat digolongkan menurut cara perolehannya, yaitu zat warna alam dan zat warna sintetis.
Yang pertama kita akan pelajari yaitu zat warna alam. Zat warna alam atau natural dyes adalah zat warna yang diperoleh dari alam atau tumbuh-tumbuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Agar zat pewarna alam tidak pudar dan dapat menempel dengan baik, proses pewarnaannya didahului dengan mordenting, yaitu memasukkan unsur logam ke dalam serat. Bahan pewarna alam yang biasa digunakan untuk tekstil dapat diambil pada tumbuhan bagian daun, buah, kulit kayu, atau bunga. Tumbuhan penghasil warna alam selain tersebut di atas, sampai saat ini sudah ditemukan sekitar 150 jenis tumbuhan yang diteliti oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Nah, ada 3 tahap proses pewarnaan alam yang harus dikerjakan, yaitu proses mordenting atau proses awal pre-treatment. Yang kedua ada proses pewarnaan yaitu pencelupan, dan ketiga ada proses fiksasi atau penguatan warna. Nah, selanjutnya ada zat warna sintetis atau synthetic dyes. Zat warna kimia yang mudah diperoleh, stabil dan praktis pemakaiannya. Zat warna sintetis dalam tekstil merupakan turunan hidrokarbon aromatik seperti benzena, toluena, naftalena, dan antasena. Diperoleh dari terang batu bara atau coal tar dyestuff yang merupakan cairan kental berwarna hitam dengan berat jenis 1,03 sampai 1,30 dan terdiri dari depresi karbon dalam minyak. Minyak tersebut tersusun dari beberapa jenis senyawa dari bentuk yang paling sederhana, misalnya benzena C6H6, sampai bentuk yang rumit, misalnya kisena C18H12 dan pisena C22HN. Macam-macam zat warna sintetis, yaitu yang pertama ada zat warna direct, ada zat warna asam, zat warna basa, zat warna naftol, zat warna belerang, zat warna pigmen, zat warna dispersi, zat warna bejana larut atau indigosol, dan yang terakhir ada zat warna reaktif. Tidak semua zat warna sintetis bisa dipakai untuk pewarnaan bahan kerajinan. Mengapa begitu? Karena ada zat warna yang prosesnya memerlukan perlakuan khusus sehingga hanya bisa dipakai pada skala industri. Lanjut, materi yang terakhir di bab ini adalah teknik. Proses penerapan ragam hias pada bahan tekstil memiliki prosedur yang berbeda. Teknik sulam, batik, tenun ikat, bordir, dan songket berbeda satu dengan yang lain pada prosesnya. Berikut ini beberapa prosedur yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menerapkan ragam hias pada media tekstil. Yang pertama, siapkan alat, bahan, dan media yang akan digunakan untuk berkarya. Yang kedua, buatlah catatan tentang langkah-langkah kerja. Yang ketiga, siapkan perlengkapan pengamanan kerja. Yang keempat, jaga kebersihan lingkungan kerja. Dan yang kelima, siapkan laporan hasil kerja. Nah, bentuk ragam hias dapat diaplikasikan pada media tekstil. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik menggambar. Menggambar pada bahan tekstil kaos menjadi pilihan yang bisa dilakukan. Pewarnaan bisa dilakukan dengan menggunakan cat tekstil atau cat sablon. Nah, proses yang harus dilakukan dalam menggambar tekstil kaos meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sketsa ragam hias yang sudah dipilih. Yang kedua, gunakan kayu triplek atau karton tebal sebagai alas kaos dan letakkan di dalamnya agar tidak tembus ke belakang. Terus, yang ketiga, berilah warna pada ragam hias pada kaos. Yang keempat, keringkan hasil gambar pada sinar matahari atau gunakan pengering rambut atau hair dryer. Oke, selesai juga materi kita hari ini, dan ini ada tugas untuk kalian. Kalian tulis di buku tulis kalian, tulis soal dan jawabannya. Lalu kalau kalian sudah selesai, kirimkan jawaban kalian lewat WA saya ya. Dan terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir ini. Semoga materi yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan dapat dipahami oleh kalian dengan baik ya. Bila ada salah kata dalam penjelasan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan sampai bertemu lagi di materi-materi saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.